Guys, assalamualaikum. Jadi kali ini kita mau jalan-jalan guys ke Museum Bekasi, tepatnya Gedung Juang Tambun guys. Nah, jadi Abang Izian, ibu daripada kecil belum pernah masuk ke sini karena ini baru direnovasi guys, dan katanya sih udah bagus banget ya gitu. Kalau dulu tuh masih kayak angker-angker gitu lah, serem gitu guys. Inilah situasinya. Izian, ini batu betul ketipu bang? Oh, tipu. Gitu guys, sekarang tuh udah cantik. Nah, ini tuh ada gambar kayak apa ya? Kayak pentol korek gitu loh. Nggak ngerti juga maksudnya apa. Nanti kita tanya langsung sama orangnya. Jadi, Izian lah punya pasal nih. Disebabkan Mas Eri, Abah tuh bang, kan suka sejarah kan, abang tahu kan? Nah, jadi kalau pergi kemana-mana, Mas Eri selalu jelaskan, Izian ini tuh sejarahnya ini tuh sejarahnya ini. Ya bagus sih ya, anak jadi pandai. Tapi jadi Izian kalau pergi kemanapun, Izian pasti nyari tempat sejarah guys. Sama macam Abah tahu bang. Jadi nggak ada temen ibu sekarang pergi ke mall apa segala macam, ibu makin nggak ada temennya, tau nggak? Tapi nggak apa-apa lah. Jadi pembelajaran kita sekejap bang. Jadi pembelajaran kita untuk mencari tahu inilah sejarah-sejarah kalau kemanapun kita pergi gitu guys. Jadi kalau salah atau kurang lebihnya tolong di komen ya. Jangan lupa like and subscribe ya guys. Tolong di komen yang baik-baik. Ada orang bawa guguk lucu banget. Kan? Pakai baju lagi tuh bang. Itu namanya anjing pudel. Gitu guys. Oke, sekarang kita mau masuk. Jadi ini tuh baru istirahat, dia buka jam 1 tengah hari gitu guys. Inilah dia Gedung Juang Tambun. Abang nak bagi tahu apa? Ini rasanya tulisan Urdu. Iya memang, ini pasti ada sejarah-sejarahnya. Tuh ada gambar kaki juga tuh. Iya, mesti ada orang Urdu. Ibu bab sejarah nih memang tak pandai sangat. Dan dari dulu nggak pernah mau belajar. Yang namanya sejarah, ibu selalu nggak masuk sekolah. Jadi ketahuan deh. Gitu guys, yuk kita masuk yuk. Oke mbak. Nah, di ruang pertama kita ada hologram namanya Bu. Nih sini, tuh dengar Anti tuh cakep. Profil para bupati dari Kabupaten Bekasi dari yang pertama sampai yang sekarang. Oh gitu. Nah, karena kita itu museum digital, jadi setiap ruangan itu ada alat digitalnya. Nah, ini namanya smart table. Nanti bisa dipencet seperti itu. Oke. Itu dipencet aja. Ada profilnya semuanya kalau dilihat. Kita juga ada analognya, ada patungnya. Oh iya. Bupati pertama itu namanya Kiai Haji Nur Ali. Itu Bupati pertama Kabupaten Jatinegara. Karena dulu itu Bekasi itu satu bagian sama Jatinegara. Oh gitu. Nah, itu yang ketiga terakhir, beliau itu yang mendirikan universitas pertama di Bekasi, namanya Unisma. Oh Unisma. Iya, Abdul Fatah. Lalu yang terakhir itu yang realisasi Gedung Juang ini menjadi museum sampai saat ini. Pas periode Pak Eka. Oh gitu, sekarang ya? Iya, tapi Pak Eka tahun 2021 sudah meninggal karena COVID, lalu digantikan sama PJ-nya sekarang Bapak Dani Rahmdani. Oh gitu. Dari Bekasi, beliau itu tuh orang lokal dari Bekasi, tetapi beliau itu yang paling kaya pada saat itu, dan beliau itu yang membiayai atau yang menggaji para PKR yang ada di Bekasi pada saat itu. Beliau juga bisa bahasa Belanda. Oh tuh kan Izian. Itu materinya itu tentang manusia prasejarah dari Bekasi, manusia kera deh, manusia purba. Kita tuh punya manusia purba, namanya itu manusia Buni. Kenapa dinamain manusia Buni? Karena ditemukannya itu di Kampung Buni di Babelan. Oh iya. Nah, sebelah kiri kita ada kerang. Juang ha? Karena ini tuh Gedung Juang ini tuh menjadi saksi bisu perlawanan kita terhadap para penjajah dari Belanda, dari Jepang, dari para penjajah tanah. Makanya lalu ini direbut kembali oleh orang-orang lokal Bekasi, makanya disebut Gedung Juang karena perjuangannya itu karena ini tuh salah satu tempat untuk mereka itu melawan kita, kayak markas Belanda, pernah jadi markas Belanda, Jepang, kayak gitu. Pernah kesini ya? Iya, ini tuh saksi bisu perlawanan rakyat
Bekasi kepada mereka, makanya disebut Gedung Juang. Tuh orang Jepang. Kita juga nanti di sebelah sana ada bunker penjara bawah tanah. Oh, ada. Lihat boleh. Oh iya. Ini Nusantara berdiri sejak abad ke-5 sampai ke-7. Ini adanya kelas berapa? 2. Kelas 2. Kalau kelas 2 belum belajar berarti ya. Nah, jadi kalau orang zaman dulu itu Dek, kalau zaman sekarang kan harus di buku ya. Kalau zaman dulu itu di batu, namanya itu prasasti nih Dek. Nah, dari zaman Tarumanegara itu ada 7 prasasti yang ditemukan, dan yang paling terkenal itu adalah prasasti Tugu, itu nomor 4 yang bentuknya kayak telur. Ada fotonya. Kalau tadi adanya ada yang main di luar, ada batu-batu besar. Oh iya, dia mau tahu tadi tuh. Iya, Terus ada kayak tulisan-tulisan sama gambar kaki ya? Iya. Tuh. Itu tuh yang ke-7 prasasti tadi. Oh, itu replikanya. Itu ada filmnya nanti di lantai 2, di jam 1. Oh, Itu jam 1. Itu jam 1. Itu semacam buku buku diary gitu. Jadi di buku diary itu menjelaskan kalau dia cerita ya dalam tuh. Cerita ketemu Raja Purnawarman. Oh iya. Jadi tahu lah dari situ jalan ceritanya ya. Ini salah satu bukti sejarah kalau Kerajaan Tarumanegara itu benar-benar ada. Oh gitu. Namakan Bekasi pertama karena di prasasti Tugu itu tercantum asal mula nama Bekasi, yaitu Candrabaga, artinya itu bagian dari bulan. Nah, kata itu berubah menjadi Bagasasi, berubah lagi menjadi Bagasi. Nah, karena dulu orang Jepang itu di sini itu kalau ngomong suka cadel, jadi disebutnya itu Bakasi sampai sekarang kita dikenalnya Bekasi. Oh gitu. Nah, yang aslinya itu ada di Candi Batujaya Karawang, dan ini tuh di semennya itu pakai telur. Zaman dulu kan telur sebagai perekat ya. Iya. Nah, untuk menanggulanginya rajanya itu menggali kali. Dulu namanya Kali Candrabaga, terus sekarang dikenal Kali Bekasi yang dekat stasiun Bekasi. Lalu Kali Gomati sekarang di sepanjang Sungai Cakung. Dulu itu juga sebagai pusat transit Bekasi itu. Bahasa Sanskertanya, lalu artinya itu apa, ada translate-nya. Kebun kopi. Ini tuh batu giok. Kalau misalnya kita pengen bedain nih batu giok asli sama yang palsu, kalau yang asli itu ada pelangi-pelanginya kayak gitu kalau Oh iya kelihatan sih. Oh iya tuh kan ada pelanginya. Usia 100 tahun lebih. Oh. Jadi Gedung Juang itu dibangun pada tahun 1906. Sampai sekarang masih kokoh kayak gini. Iya kan? Tuh, ini juga lantainya nih mahal. Original banget nih. Nah, ini juga marmer nih, Bu. Oh, daerah sini, bagian sini. Dulu kan ini rumah pribadi ya, milik tuan tanah Cina, namanya Kocingki. Nanti bisa lihat ada fotonya. Oh gitu. Jadi itu bukan punya Belanda, tapi punya orang Cina. Oh, punya orang Cina. Tapi direbut sama Belanda karena Cina itu dulunya itu minoritas di sini. Nah, kalau ini pas Sunda bubat nih, ini asal mula orang Sunda gak boleh nikah sama orang Jawa. Mitos. Oh itu mitos ya? Iya. Ya katanya nanti nggak akur lah apalah ya. Oh ternyata dari dulu itu. Iya, tapi itu tuh ada peperangannya. Nah, karena ada perang. Nah, ini namanya diorama. Diorama itu hanya boleh dibuat kalau misalnya ceritanya kisah nyata. Kalau misalnya kayak SpongeBob, Putri Salju, itu gak bisa dibikin diorama seperti ini. Nah, jadi ceritanya itu kerajaan Majapahit itu rajanya itu Hayam Wuruk jatuh cinta sama putri dari Sunda namanya Dyah Pitaloka. Akhirnya Majapahit itu Hayam Wuruk itu mau meminang tuh Dyah Pitaloka. Nah, akhirnya mau mengadakan pernikahan, Sunda datang ke Jawa, tapi pas di Jawa itu ada Gajah Mada. Gajah Mada itu punya sumpah palapa yang ingin mempersatukan Nusantara. Nah, di situ tuh ada miscommunication gitu, ada kesalahpahaman, yang tadinya jadi permaisuri malah menjadi persembahan atau tumbal gitu. Nah, akhirnya karena putrinya itu gak setuju, dibunuhlah semua kerajaan Sunda, karena kerajaan Sunda kan niat dari awalnya itu mau ngadain pernikahan, makanya mereka itu gak bawa banyak prajurit. Akhirnya kalah pas di perang bubat itu, dan tersisa putri Dyah Pitaloka. Akhirnya Dyah Pitaloka itu bunuh diri untuk menjaga kehormatannya. Gitu. Oh ini nih. Oh iya.
Iya, nah sebelum bunuh diri dia Pitaloka itu ngucapin dulu sumpah esti larangan tika buaran atau orang Sunda dilarang nikah sama orang Jawa. Nah, sampai sekarang kan masih kental ya sama lagi ibu-ibu. Katanya nanti berantem terus lah kalau inilah ceritanya. Nggak awet katanya. Oh gitu. Tapi kenyataannya sih ada juga sih awet. Iya, ada. Karena itu cuma mitos ya, Bu. Nah, kenapa sih di sini dibahas Sunda, di sana Tarumanegara? Karena anak terakhir dari Tarumanegara itu punya 2 putri. Jadi bukan putra, jadi bukan penerus ya kalau putri itu. Nah, kalau jadi 2 putri itu salah satunya itu nikah sama orang Sunda. Nanti bakal jadi kerajaan Sunda Galuh. Lalu Pajajaran dan seterusnya. Kayak gitu. Adanya lagi merantau jadi Prabu Siliwangi. Nanti itu banyak segmen, nanti ada bisa joget-joget, bisa main game. Nah ini ganti segmen nih. Watu Gilang adalah sebuah batu andesit. Nah yang di depan ada itu ada batu, namanya itu Watu. Berada di depan pintu gerbang utara keraton Surosowan dekat alun-alun. Nah, Tuh Ijan pakai baju. mereka prajuritnya ikutan gerak. Oh coba Ijan tangannya gerakin. Oh iya. Maulana Hasanuddin Lagi ja, gerak lagi bang. yang secara anu bertah berhasil kekuasaan kerajaan Sunda. Memindahkan batu tersebut dari Pakuan Pajajaran ke Banten. Batu itu kemudian beberapa Banten disebut Watu Gigilang yang dipergunakan sebagai tempat penghasilan Prabu Surawisesa yang memerintah kerajaan Sunda selama 14 tahun. Ketika masih menjadi putra mahkota, Surawisesa memimpin putusan ke Malaka. Ini aja deh. Ke atas bang tangannya. Nah, jangan sampai nabrak batu kanan. Nah, Ikuti tanda panahnya. Kanan, awas nabrak. Dengan rutin perdagangan internasional. Karena Oh iya. Diberikan kepada orang yang pakai baju biru tuh. Nah kasih. kondisi tersebut Belum nyampe. Islam semakin membuat dunia pesisir utara. Habis ini perang nih, musuh kita yang sarung merah. Setelah Prabu Surawisesa meninggal dunia, raja-raja Sunda tidak berdaya menghadapi Islam. Dalam kerajaan Sunda, sehingga mempersempit wilayah kerajaan Sunda. Pada akhirnya, melalui sebuah serangan yang dipimpin oleh Maulana Yusuf pada tahun 1579, kerajaan Sunda mengalami kewalahan. Pukul bang. Banten, tak sebelum ke Banten itu ada ini benteng Polandia punya Belanda yang ada di Batavia. Nah karena dulu Banten sama Belanda itu temenan, akhirnya dibantu ngelawan Mataram. Nah di sini tuh Mataram itu kalah 2 kali. Lalu ada sultannya yang naik kuda itu bikin pengumuman kalau misalnya ada lagi prajurit Mataram yang balik lagi ke Mataram, lehernya itu bakal dipenggal. Akhirnya sebagian prajurit itu menyebar di Bekasi. Nanti bakal jadi Bekasi Jawa, ras Jawa. Gitu. Misalnya di Cibitung banyak. Iya. Jawa. Nah gitu. Pajajaran kan dulu masih menganut agama Hindu. Nah, jadi dia itu ketakutan sama Demak karena Demak itu mau memasukkan ajaran agama Islam ke Pajajaran. Nah, karena ketakutan itu Pajajaran itu meminta bantuan dari Portugis berupa alat perang kayak gitu. Tapi Portugis juga minta timbal balik, yaitu mereka itu bisa mendirikan loji-loji, terus minta 1 ton lada setiap bulan pada itu asal mula penjajahan. Nah, namanya itu isi perjanjian itu tuh ditulis di Prasasti Padrau itu. Iya. Nah, kalau Belanda itu ke Indonesia itu pada tahun 1596. Dan di situ ada foto Cornelis de Houtman, orang Belanda pertama yang pernah ke Indonesia. Ya. Nah, dari dulu tuh dia itu niatnya itu mau berdagang,
Tetapi Cornelis de Houtman itu berdagangnya itu bukannya untung, malah rugi. Akhirnya kembali lagi ke Belanda. Nah, pas kembali lagi, Cornelis de Houtman itu nyebarin gosip kalau misalnya ada nih negara yang kaya tapi kekurangan sumber daya manusia. Makanya dimanfaatin ya. Iya. Makanya Belanda itu datang lagi ke sini untuk berdagang. Tadi kan nanya. VOC. Itu pas Cornelis de Houtman datang ke Indonesia. Nah, VOC ini bangkrut di tahun 1799 karena korupsi dan banyak hutang. Jadi kalau VOC itu kayak negara di dalam negara, karena beliau itu tuh punya mata uang sendiri, boleh berperang, boleh membeli alat-alat yang legal, karena Belanda itu memberikan namanya hak oktroy kepada Belanda. Tuh, Belanda pernah menjajah Indonesia selama 50 tahun. 50 tahun. Nah, ini nih isi hak oktroy VOC yang diberikan oleh Belanda kepada mereka, kayak negara di dalam negara bisa melakukan monopoli, rekrut pegawai seenaknya, membentuk angkatan perang, melakukan perang, punya mata uang juga. Tuh replikanya nih Bang. Nama itu Jan Pieterszoon. Udah gubernurnya dulu lah. Iya. Nah, beliau itu meninggal karena penyakit kolera. Karena orang Belanda kan suka pakai baju yang tebal-tebal kayak gini. Itu tuh gak cocok sama iklim yang ada di Indonesia. Oh iya, panas ya. Iya, punya penyakit kulit merah-merah. Terus ditambah JP Kunin itu mandi di Sungai Ciliwung, yang mana zaman dulu itu Sungai Ciliwung itu tempat pembuangan mayat. Nah, akhirnya dia itu kena penyakit di situ, kolera, meninggal. Nah, akhirnya ada nih Herman Willem Douglas, beliau itu ya menjadi gubernur VOC yang menguasai salah satunya itu Bekasi. Beliau itu yang membangun jalan dari Panarpan sampai Anyer, dan beliau itu pertama kali yang membentuk namanya itu Upeti. Nah, karena itu rakyat Tambun itu tuh kekurangan ekonomi gara-gara upeti itu, dan di tahun 1890-an ada yang namanya bandit di Tambun itu, salah satunya itu yang terkenal itu Entong Tolo. Sebelah situ ada Entong Tolo dilalui sebagai kota Jambi oleh India juga guys. Iya. Buat apa ya? Ini lupa doang Kak. Masa Jepang. Ya, Jepang datang ke Indonesia itu membom Hawaii Ibu di Amerika. Nah, karena kesombongannya itu, karena keberhasilannya itu, Jepang itu sombong, ingin melebarkan sayap ke Indonesia, dan salah satunya itu memasuki Vietnam. Nah, sama Singapura, Filipina sama Singapura, lalu datang ke Indonesia dan berhasil menjajah Indonesia selama 3,5 tahun. Ini kerja rodi nih guys.
lain sebagainya. Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. 3 bulan kemudian, menyusul bom atom kedua dijatuhkan di Nagasaki. Zan, ini tuh 3 dimensinya bang. Lebih dari 246 Ini ya? Iya, jadi itu tuh hanya dihuni sama kelelawar. Jutaan kelelawar ada di lantai 2 di sini. Berarti waktu itu kotor banget dong berarti. Kotor banget. Nah, bahkan kalau misalnya ibu buka masker, baunya sampai sekarang masih ada pesing. Oh, masa? Oh. Iya. Nah, karena baunya itu kita itu dijuluki museum kelelawar atau gedung kelelawar. Padahal belum bisa dihilangin. Iya, baunya. Padahal kita tiap hari sebar kopi, parfum, tapi tetap aja kecium. Oh iya. Apalagi kalau misalnya nggak pakai AC, udah hari libur tuh. Nah, oh, Banget. bau lagi ya. Oh. Di lantai 3 apalagi itu lebih kotor. Tapi Oh, kalau ini ada sampai lantai 3? Iya, itu gak dibuka untuk umum karena tangganya itu masih pakai tangga manual. Oh iya. Itu tapi apa? Kosong. Kosong ini. Kosong aja ya. Oh. Nah, terjadinya itu di Sasakapu. Itu bahasa Sunda, artinya itu jembatan kapuk, di bawah jembatan kapuk. Iya, aku pernah dengar tuh Bekasi Lautan Api. Oh, ini Kita sejarahnya. gak punya lagunya. Kayak Bandung. Bekasi Lautan Api. Makanya warnanya putih karena itu kayak abu dari bom. Oh, gitu. Warnanya betul-betul. Marmer, guys. Awet banget daripada pertama lagi. Kecil-kecil. Tambun atau gedung yang paling tinggi yang ada di Tambun. Oh. Nah, karena ini tuh menjadi saksi bisu sejarah dari Bekasi, makanya dinamai Gedung Juang. Karena pernah jadi rumah pribadi dari Kaucingki, pernah juga dirampas oleh Belanda, Jepang, kantor bupati dan lain sebagainya. Pahlawan perempuan dari Indonesia yang mana beliau itu, yang saya tahu beliau itu tuh sangat menjunjung tinggi nilai-nilai perempuan. Jadi gak cuma laki-laki aja nih yang boleh sekolah, tapi perempuan juga bisa. Terus perempuan tuh tugasnya itu bukan cuma di dapur, tapi kita juga bisa ngelakuin apa aja kayak laki-laki, kayak gitu. Kan kalau di Indonesia zaman dulu itu perempuan itu gak boleh sekolah, hanya boleh di rumah aja di rumah. Lalu kita itu kan kayak di madu ya kayak gitu. Oh, iya. Nah, kalau Kartini itu enggak, beliau juga kan mempunyai sekolah zaman dulu. Oh, iya. Sekolah khusus untuk mendirikan. perempuan. Iya. Itu sih yang saya tahu. Tempat pembantaian. Jadi kalau ini pas jadi rumah pribadi itu dipakai untuk penyimpanan hasil panen. Oh. Nah, kalau misalnya ini tuh dari Belanda atau Jepang, ini tuh dijadikan tempat pembantaian sama penjara bawah tanah, dan pintu keluarnya itu ada di stasiun Tambun di belakang. Tembus gitu ke sana ya? Iya. Nah, yang ibu injak itu tuh pintunya. Jadi pintunya itu nggak ditutup pakai kayu kayak gitu, tapi ditutupnya pakai beton. Oh. Nah, jadi kalau misalnya kita mau masuk itu harus dibor dulu. Nah, karena kita itu gak tahu nih pondasi di bawahnya itu kayak gimana, dari sini ke stasiun banyak rumah-rumah warga, makanya kita itu belum berani ngebor. Oh. Nah, Tapi kalau ke bawah tuh mentok udah lah ya? iya, mentok doang. Nah, kita itu nggak ngizinin buat ke bawah karena ini tuh mau pakai triplek. Oh iya, yang ngeri ya. Jatuh. Iya. Kita nggak tahu kalau di dalamnya masih ada tengkorak, Iya, atau hewan benar. buas kayak ular. Oh iya. Kuliner ciri khas Bekasi. Kenapa?